Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Asofia Rizky dari kelas 2F. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menyampaikan materi, tetapi saya akan menyampaikan kesan dan pesan untuk kuliah online atau pembelajaran daring selama kurang lebih 2 bulan ini. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan 2 surat pendek, yaitu surat Al-Fatihah dan surat An-Nas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi sebenarnya selama semester genap ini kita udah pernah melaksanakan kegiatan kuliah tatap muka di kampus selama kurang lebih 2 minggu. Tapi karena adanya edaran dari instansi pendidikan kita yang menghimbau untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, jadi seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara online. Awal-awal kegiatan ini, awal-awal pembelajaran online ini memang terasa kaku. Semua kegiatan yang sebelumnya dilakukan di kelas gitu, tatap muka, penyampaian materi secara langsung, diskusi, presentasi yang sebelumnya tatap muka bareng sama dosen dan teman-teman tuh semuanya harus dipindahin ke online dalam waktu yang secara singkat tuh bener-bener kaku dan aneh gitu. Tapi lama-kelamaan kitanya juga jadi ngerasa nyaman karena pembelajaran dilakukan di waktu yang fleksibel. Kuliah daring ini juga membuat waktu belajarnya tuh jadi sesuai sama kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya kitanya udah ada kesepakatan sama dosen terkait, kita tuh bisa kuliah di jam-jam sore, di jam-jam malam gitu, karena memang sebelumnya udah ada kesepakatan gitu. Tapi ya gitu, kadang kalau misalnya ada pertanyaan sulit ditanyain juga karena susah kan, kadang dosennya nggak online di saat yang sama. Nah, selain itu kegiatan kuliah online ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misal nih, saya nggak ngerti salah satu materi yang dijelaskan di kampus, sedangkan kalau misalnya kuliahnya online, karena materinya sudah tersedia, jadi saya tinggal mengulangi materi tersebut secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan saya. Saya nggak perlu nanyain ke dosen untuk menjelaskan satu materi secara berkali-kali, karena itu bakal ngehambat progres satu kelas secara keseluruhan gitu. Jadinya ya tinggal disesuaikan sama sayanya sendiri gitu. Selain proses pembelajaran yang bisa disesuaikan oleh kebutuhan mahasiswa, pembelajaran online ini juga memudahkan kita gitu, bikin kita nyaman karena media pembelajarannya itu bisa berbentuk gambar, PowerPoint, bahan bacaan, podcast, dan video yang dikirim dari dosen itu sendiri, dosen bersangkutan, atau kita unduh sendiri dari internet gitu.
Jadi ke kitanya nggak bikin bosan, perkuliahannya itu jadi lebih menarik gitu. Sementara kalau tatap muka kan satu-satunya cara itu selain diskusi atau presentasi ya berarti tanya jawab atau penjelasan dari dosen. Nah, tapi ada beberapa hal yang bikin saya nggak nyaman dalam kegiatan pembelajaran online ini. Pertama, jaringan. Di daerah saya itu jaringannya sulit. Jadi di beberapa kesempatan ketika saya harus melakukan online video group meeting dengan teman-teman sekelas dan dosen saya, materi tidak bisa tersampaikan dengan baik karena jaringan yang sampai ke sayanya juga nggak stabil gitu. Terus selain itu, di beberapa mata kuliah, dosennya itu tidak konsisten dalam hal waktu penugasan. Ada beberapa dosen yang tiba-tiba ngasih tugas di waktu yang uh, bukan di waktu yang sudah disepakati atau tidak di waktu jam pelajaran mata kuliah tersebut gitu. Tapi alhamdulillah Ulumul Quran selalu konsisten dalam hal waktu penugasan. Jadi memudahkan kita dalam membagi-bagi waktu dalam hal kampus dengan kegiatan di rumah. Sebenarnya pada keadaan yang sesungguhnya, kegiatan pembelajaran online ini menurut saya membuat saya susah membagi waktu antara kewajiban saya untuk belajar dan kewajiban saya di rumah. Tetapi mau bagaimanapun juga, karena kuliah online ini menjadi satu-satunya cara untuk saya mendapatkan pembelajaran selama masa PSBB ini, kuliah online ini akan tetap saya lakukan senyaman mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada pembicaraan saya yang kurang berkenan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.